Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Boni. Selamat pagi juga Bu Ana. Iya, kita ucapkan Selamat selamat datang datang peserta didik baru di SMA Kristen 1 Surakarta. Oke, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Bu Ana, guru biologi SMA Kristen 1 Surakarta. Dan di sebelah saya Bonifacio Yanartrandiantoro, panggil saja Pak Boni. Saya guru BK di sini. ya, dan saat ini kita mengangkat satu sesi Pak dengan tema pergaulan bebas dan pornografi. Oke. Tema yang menarik ya Pak tentunya. Sangat menarik, khususnya ini untuk siswa-siswi baru ini yang Oke. sudah menginjak usia remaja. Remaja ya, oke, masa remaja, masa yang indah Masa-masa ya, indah, katanya begitu. Oke, kalau kita bicara remaja, tentunya Pak Boni pernah gitu ya, remaja. Kayaknya sih pernah deh, kayaknya Pernah ya. pernah. Oke, dan ini menarik sekali karena masa yang sangat energi luar biasa sekali gitu ya. Ada Betul. ciri-ciri yang sangat khas gitu. Ada, usia remaja ini kan usia di mana anak-anak tuh sedang mencari jati diri, bukan? Sering mencari jati diri. Dia tuh siapa? Dia tuh bisa jadi apa dan mau jadi apa ke depannya. Dan rasa ingin tahunya yang dimiliki itu sangat tinggi. Jadi dia melihat apa, terus cari terus gitu ya. Kok bisa gini gak ya? Bagaimana? Iya, oke. Lebih percaya pada teman ya biasanya. Apalagi itu biasanya keluarga malah sering terjadi persoalan gitu dengan orang tua, dengan saudara gitu. Karena lebih percaya kepada teman-teman sebayanya. Begitu. Oke. Dan satu lagi biasanya kan kalau masa remaja, kalau secara biologi ya, karena saya guru biologi, itu disebut masa puber. Pubertas gitu ya, bisa disertai dengan masa nguber gitu Pak. Iya, karena di usia remaja ini mereka mulai mengenal lawan jenis ya. Iya, kayak mulai tertarik gitu ya. Dan nanti mulai pacaran dan sebagainya. Oke. Kemudian yang sesuatu yang bagus tapi berbahaya adalah keinginan untuk mencoba-coba sesuatu yang baru itu sangat besar. Apalagi di masa pandemi ini kan semuanya serba online gitu ya Pak. Dan kita semua, baik para remaja maupun orang tua itu sangat bergantung pada gadget dan media sosial. Betul. Ini sangat berbahaya sekali tentunya untuk para remaja ya. Apabila tidak ada pendampingan dari orang tua ini bisa larinya ke hal-hal yang negatif. Iya, oke. Kembali lagi kita fokus kepada tema kita kali ini Pak, yaitu pergaulan bebas dan pornografi. Ya. Kalau pergaulan bebas itu yang dimaksud apa ya Pak? Nah, sebenarnya pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk kenakalan remaja di mana mereka itu melakukan perbuatan yang menyimpang dan berada di luar norma ataupun aturan yang ditanamkan di masyarakat. Kalau yang mengenai pornografi, saya tadi coba searching gitu ya. Kalau diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi ada satu kata yang sama Pak antara pergaulan bebas dengan pornografi, yaitu melanggar norma gitu. Melanggar norma. Ya, oke. Kalau kita lihat ini kan melalui berbagai bentuk media komunikasi Pak ya. Betul. Padahal sekarang luar biasa sekali komunikasi ini. Era COVID ini kan anak menggunakan gadgetnya tuh lebih sering daripada sebelumnya. Kalau dulu dilarang-larang, sekarang malah disuruh-suruh karena pembelajarannya online gitu ya Pak ya. Iya, oke. Jadi ini menjadi sebuah tantangan ya bagi para remaja ya. Ini menjadi tantangan yang cukup besar khususnya mengenai pergaulan bebas di media sosial dan mengenai pornografi ya, karena secara waktu maupun secara kondisi ini sangat memungkinkan akses internet yang luar biasa ini. Apalagi seperti yang dibilang di depan tadi kan keingintahuan anak remaja itu kan sangat tinggi. Oke, baik. Terutama mungkin bagi para remaja yang dimana dia memang secara ciri-ciri sangat ingin tahunya sangat besar, ditambah dengan harga diri yang rendah gitu, mungkin
di dalam hidupnya seringkali disalah-salahkan, jarang dipuji begitu ya. Kadang-kadang punya harga diri yang sangat rendah. Dan ini kemudian bisa mengaktualisasikan dirinya lewat dunia maya ini, Pak. Ini sangat berbahaya sekali. Mungkin dia merasa nggak diterima di dunia nyata, lalu larinya di dunia maya. Oke, baik. Kalau begitu, kalau kita bicara jika seorang remaja terjebak begitu ya pada pergaulan bebas, khususnya mungkin pornografi ya yang menjadi tantangan sekarang, itu tentunya ada banyak dampak begitu ya. Kalau secara psikologi, kalau terhadap prestasi bagaimana, Pak? Bisa mengurangi konsentrasi belajar anak, ya kan. Nanti kecenderungannya kan ke pornografi tersebut, sehingga dia konsentrasinya mulai berkurang dan juga prestasi di sekolah nanti otomatis akan menurun juga. Oke. Dan saya baca itu bisa menimbulkan kecanduan ternyata, luar biasa sekali. Seperti narkoba ya. Dan kalau kita sering kan dengar istilah narkolema ya, narkoba lewat mata, pornografi ini. Kenapa disebut begitu? Karena kerjanya sama seperti narkoba, menimbulkan kecanduan. Dan juga katanya merusak otak itu. Iya, bahkan lebih hebat. Ya, kalau narkoba hanya 3 bagian otak. Kalau yang narkolema ini, pornografi ini pada 5 bagian otak. Ada yang lebih bahaya lagi bukan daripada hanya merusak otak. Kan itu sendiri. Nah, ini ada yang juga mungkin bisa merusak orang lain juga. Yaitu dia sebagai pelakunya. Karena ketagihan itu tadi. Jadi kemudian mendorong untuk bisa melakukan kejahatan gitu ya, Pak ya? Iya, khususnya dalam hal seksual itu. Iya, oke. Wah, ini sangat berbahaya sekali ya. Betul. Ya, apalagi yang saya tertarik pada kata kecanduan tadi. Kalau secara biologi ini tadi kan merusak otak ya. Ya, jadi ketika seseorang terpapar gitu ya pornografi, maka akan terjadi peningkatan dopamin ya. Dopamin itu senyawa neurotransmitter kalau secara biologi ya. Oke, yaitu yang dikeluarkan ketika seseorang menimbulkan perasaan senang gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan sesuatu di otak kita yang membuat kita itu sebenarnya tahan terhadap stres atau tekanan apapun. Itu sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu ditunjukkan dengan Tuhan memberikan di otak kita cairan yang akan bisa otomatis dikeluarkan ketika kita menghadapi stres, sehingga kita sebenarnya sanggup gitu menghadapi setiap tekanan di dalam hidup ini gitu. Bu Ana ini tahu banget. Tapi kalau kemudian kita kemudian lari ke hal yang seperti itu akan dikeluarkan terus begitu, sehingga kemudian pada suatu saat dia akan membutuhkan ingin lagi begitu, Pak. Bagian otak namanya PFC ya. Jadi kalau kita lihat tadi ternyata dampaknya luar biasa sekali ya, Pak ya. Benar sekali, Bu Ana. Iya, begitu. Sekarang hal yang penting sekali sekarang, bagaimana supaya para remaja khususnya peserta didik baru di SMA Kristen 1, juga kakak-kakak kelasnya mestinya ya, bisa terlepas dari jebakan ini begitu. Kira-kira caranya bagaimana, Bu Ana? Iya. Kalau saya tertarik sekali pada kisah Yusuf ya. Ya, di Alkitab begitu ya. Yusuf ini seorang anak muda yang luar biasa sekali, yang waktu itu kalau nanti anak-anak bisa membacanya di Kejadian 39, di sana ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia digoda oleh nyonya Potifar gitu ya, istrinya Potifar gitu. Dan apa yang dilakukan Yusuf adalah dia mengatakan dia takut pada Tuhan, dia menghormati Tuhan sebagai Tuhannya, dan itu membuat dia kemudian lari ya, waktu itu sampai bajunya dirobek gitu ya sama nyonya Potifar, dan dia lari ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa salah satu cara untuk mencegah jebakan ini adalah dengan lari. Artinya apa ini lari ya? Maksudnya gimana itu lari? Ya, lari artinya begini. Hindari situasi-situasi atau suasana yang menyebabkan demikian. Biasanya kan pasti terjadinya terjebak melihat itu pasti di dalam kamar ya. Dan yang waktu sendirian. Ya, waktu sendirian. Maka hindari berada pada situasi yang sendirian ya, yang sedang galau begitu. Ganti dengan mencari
kesibukan Kesibukan. Salah satu sebenarnya yang luar biasa disarankan adalah membangun hubungan dengan keluarga. Wah, ya, betul. dengan orang tua. Yang dulu mungkin dengan orang tua hubungannya kurang baik. Sekarang kembali membangun hubungan, saling mengenal, bercakap-cakap, mungkin masak bersama gitu ya, banyak anak. Semua pada di rumah ya, ya, betul. Berkebun gitu ya. Atau bersepeda seperti Pak Boni ya. Iya, begitu. Jadi belajar hal-hal baru lah. Iya, oke. Jadi waktu-waktunya itu hindari situasi yang menyebabkan terjebak ke sana. Satu itu mestinya. Jadi saat kita ada di kamar sendirian atau di rumah sendirian, kita harus mencari kesibukan yang ke hal-hal yang positif ini. Iya, begitu. Tadi menyalurkan hobi ya. Menyalurkan hobi. Seperti mungkin kakak-kakak yang ada di sini ya, karena video ini dibuat oleh kakak-kakakmu yang sedang mengisi waktu luang begitu ya. Sehingga mereka tetap berkreasi begitu, menggunakan waktu-waktunya untuk hal yang positif. Hebat gitu. ya mereka, Bu. Iya, hebat sekali. Emang anak-anak Sidokare ini emang hebat-hebat. Iya, amin, betul, hebat-hebat ya. Jadi nanti yang lihat ini adalah Yusuf ya, orang-orang muda di zaman digital, Yusuf di zaman digital gitu, yang tetap bisa menjaga hidupnya, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, gitu. Ya, dan terhindar dari ini yang luar biasa sekali sebenarnya ya. Tidak hanya perlu iman yang cukup tebal, tapi ya hindari memang situasi-situasi yang menimbulkan jebakan itu. Dan saya yakin anak-anak Sidokare ini emang jago. Jadi hal-hal seperti itu pasti dia menghindar. Iya, oke, baik. Ya, jadi itu Pak. Jadi kali ini tema ini akan diakhiri dengan sebuah tugas, Pak. Iya, tapi tugasnya nggak berat karena asik sekali ya. Jadi seperti contoh berikut, kamu bisa lihat nanti anak-anak bisa menulis tulisan yang isinya adalah sesuatu yang kamu tangkap dengan baik, hal-hal yang baik yang berkesan buat kamu selama sesi ini, yang nanti ketika orang membacanya, orang akan terdorong untuk bisa menghindarkan diri dari pornografi. Seperti contoh ini ya, kamu tuliskan dalam selembar kertas HVS berukuran folio, kemudian kamu gunakan untuk berfoto. Lah yang dikirim adalah fotomu bersama tulisan itu. Kemudian kirimkan ke nomor WA yang nanti akan diberikan oleh kakak koordinator kelasmu. Begitu. Nanti ada di tampilan video ini ya? Iya, oke, begitu. Baik, sekian, kita mau pamitan dulu Pak. Udah pamit. Iya, oke. Kita cuma sampai segini aja. Iya, oke. Semoga ada acara bersambung ya setelah ini ya. Oke. Sampai jumpa kembali anak-anak. Semangat yang MPLS ya, hari terakhir. Tuhan memberkati.